Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Bu Hazimah di sini. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam kondisi sehat. Kita akan belajar tema 8, subtema 3. Siapkan alat tulisnya, siapkan hatinya, dan siapkan semangatnya juga ya. Silahkan anak-anak buka buku paket tema 8 halaman 143. Kali ini kita akan belajar membuat kalimat tanya dari sebuah. Pada halaman 143 ini terdapat gambar seorang bapak polisi yang kebingungan melihat seorang laki-laki yang kecelakaan sampai motornya masuk ke dalam jurang. Nah, Pak Polisi ini perlu menanyakan kepada seorang laki-laki ini bagaimana sih dia dapat kejadian kecelakaan itu. Nah, kita semua sudah belajar kan kalau kalimat tanya itu adalah kalimat yang diawali oleh kata apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Nah, kata apa digunakan untuk menanyakan benda, kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu kejadian, kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu, kata bagaimana itu digunakan untuk menanyakan kronologis atau kejadian itu berlangsungnya bagaimana. Nah, di mana ini untuk menanyakan tempat, siapa ini untuk menanyakan pelakunya, siapa sih yang melakukannya. Sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana caranya membuat kalimat tanya dari gambar ini. Anak-anak, hal yang perlu diingat, kalimat tanya ini harus diakhiri oleh tanda tanya. Nah, bukan tanda titik ya, tanda tanya. Nah, yang pertama-tama harus ditanyakan itu harusnya siapa dulu. Nah, siapa nama Bapak? Nah, intonasi untuk kalimat tanya itu seperti itu. Siapa nama Bapak? Nah, berbeda kalau tanda akhirnya tanda titik. Kalau tanda titik, siapa nama Bapak? Nah, tidak ada unsur tanyanya. Nah, kalau untuk kalimat tanya itu intonasinya harus seperti ini. Siapa nama Bapak? Nah, yang kedua, kita menanyakan apa. Apa dan apakah itu hampir sama ya. Apakah ada benda yang Bapak tabrak? Nah, kita ingin tahu nih, Bapak ini nabrak apa ya? Apakah ada benda yang Bapak tabrak? Nah, yang mengapa nih, nomor yang kedua. Mengapa motor Bapak bisa masuk ke jurang? Bapaknya nangis ya, di gambarnya kasihan. Motornya rusak. Nah, nomor 3 nih, kapan? Kapan kecelakaan ini terjadi? Nah, untuk pertanyaan bagaimana? Kita menanyakan kondisi kakinya. Karena bapak ini terlihat kakinya kesakitan. Kasihan sekali. Kita tanyakan ya. Bagaimana kondisi kaki bapak sekarang? Nah, selanjutnya kita menanyakan di mana. Bapak ini mau kemana tadi? Nah, kita kan ingin tahu bapak ini tujuannya mau kemana. Dia di tengah jalan kecelakaan. Makanya kita menanyakan, di mana alamat yang ingin bapak tuju? Bapak ini mau kemana? Maksudnya kayak gitu. Nah, ini dia contoh kalimat tanya yang ibu buat. Nah, kalian silakan buat kalimat tanyanya sekreatif mungkin. Harus berbeda dari kalimat yang ibu buat, ya. Semakin kalian kreatif, semakin kalian cerdas. Pada halaman 147 terdapat 6 buah gambar yang dibagi menjadi bagian kiri dan kanan. Nah, sekarang kita tentukan bersama manakah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Coba dimulai dari gambar barisan pertama. Gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman ditunjukkan oleh yang mana coba? Yang kiri ini sedang piket, kerja bakti di sekolah. Yang kanan ini sedang bermain bola. Jawabannya itu adalah
yang sedang bermain bola. Gambar baris kedua, yang bagian kiri sedang sholat berjamaah, yang bagian kanan sedang bermain bulu tangkis. Kegiatan yang menunjukkan bermain dalam keragaman ditunjukkan oleh gambar bagian kanan yang sedang bermain bulu tangkis. Selanjutnya, gambar baris ketiga, baris terakhir. Gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Nah, yang gambar kiri ini sedang bermain layang-layang bersama teman. Yang gambar kanan ini sedang kerja bakti membersihkan sungai. Jawabannya adalah sedang bermain layangan bersama teman. Nah, mudah kan? Nah, sekarang di halaman 154 kita akan mengidentifikasi manakah gambar yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman. Jika tadi kita sudah mengidentifikasi atau menentukan gambar yang menunjukkan bermain dalam keragaman, sekarang kita menentukan gambar yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman. Ibu sudah membagi gambar tersebut, gambar di halaman 154 ini menjadi dua bagian, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, coba kita lihat dari baris pertama. Yang bagian kiri ini anak-anaknya sedang bermain baseball. Bagian kanan ini sedang piket di kelas. Manakah gambar yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman? Jawabannya adalah di bagian kanan. Nah, kita checklist. Checklist yang jelek ganti. Nah, di checklist. Selanjutnya bagian kedua. Nih, gambar baris kedua. Yang bagian kiri ini sedang piket di halaman sekolah. Yang bagian kanan ini sedang naik delman. Mana yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman? Nah, bagian mana? Ya, betul. Bagian kiri. Kita checklist bagian kiri. Terakhir. Nih, baris ketiga. Ada gambar sedang kerja bakti di rumah bersama saudara-saudara di rumah membersihkan pekarangan. Nah, yang sebelah kanan ini sedang apa ini? Oh, istirahat di kantin, main petak umpet di semak-semak petak umpetnya. Gatel. Ya, jawabannya yang mana yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman? Jawabannya adalah yang pada bagian kiri. Kita checklist pada bagian kiri. Nah, selesai. Mudah kan? Anak-anak, pada halaman 156 kita akan mengamati kalender bulan Januari. Anak-anak masih ingat kan kalau satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya ada 7 hari. Nah, ceritanya ini adalah banjir. Nih, kejadian banjir melanda pemukiman warga mulai dari Senin tanggal 2 Januari 2017. Nih, Ibu beri tanda lingkaran merah. Nah, kemudian banjir melanda selama 1 minggu. Nah, jadi banjir ini katanya akan berakhir hari Senin tanggal 9 Januari. Nah, hari terakhir terjadi banjir, Ibu tandai dengan warna hijau. Sekarang kita buktikan ya, apakah benar tanggal 9 itu adalah 1 minggu setelah hari Senin tanggal 2. Oke, kita hitung ya. Nah, kita hitung 1 hari dari hari Senin. Kita loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, ulangi lagi ya. Ibu beri tanda biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anak, pada halaman 156 kita akan mengamati kalender. Nih, kalender ini menceritakan, ada ceritanya, kita lihat di bawahnya. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Hari terjadi banjir ibu tandai dengan lingkaran warna merah. Nah, lalu banjir ini melanda selama 1 minggu. Banjirnya melanda selama 7 hari. Nah, katanya jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari. Hari berakhirnya banjir ibu tandai dengan lingkaran hijau. Nah, sekarang kita buktikan bersama-sama apakah benar tanggal 9 Januari ini adalah hari terakhir terjadi banjir. Oke, kita tandai ya. 1 hari setelah banjir ini kita tandai dari tanggal 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tepat. Hari ke-7 banjir akan surut itu tepat di tanggal 9 Januari. Berarti banjir yang melanda ini selama 1 minggu, 7 hari, itu selesai tanggal 9. Ini betul. Nah, atau bisa juga anak-anak menjumlahkan. Nah, tanggal 2. Nah, tanggal 2 ditambah, maaf jelek. Ulangi lagi. 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Nah, gitu ya. Kenapa 2 tambah 7 sama dengan 9? Itu dikarenakan, nah, 2-nya ini itu adalah tanggal terjadinya banjir. Lalu terjadi selama 1 minggu. Itu adalah 1 minggu itu 7 hari. Jadi 2 hari ditambah tanggal 2 ditambah 7 hari. Nah, jadi banjirnya itu berhenti tanggal 9. Nah, mudah kan ya? Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih di halaman 157 nomor 1 dan sampai dengan nomor 5. Cara mengerjakannya adalah dengan mengamati kalender yang ada di halaman 156. Semangat ya. Baca doa dulu sebelum belajar. Jangan lupa siapkan tekad. Siapkan alat tulisnya, konsentrasi, dan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan dan dengan senang hati. Insya Allah anak-anak akan bisa, ya. Nah, sekian materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak semua. Semangat terus ya anak-anak belajar di rumahnya. Sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.